Shalom, baiklah. Kasilda Mumbunan akan menjelaskan tentang unsur-unsur liturgi. Sebelum saya menjelaskan materi, adapun penjelasan yang saya berikan, banyak teori dan pendapat mengenai unsur-unsur liturgi itu sendiri, karena setiap liturgi denominasi itu berbeda. Liturgi Katolik, Calvin, dan Lutheran punya beberapa perbedaan. Meskipun begitu, setiap denominasi tentu memiliki unsur pokok dari liturgi ini. Berikut penjelasan materi tentang unsur pokok dari liturgi. Yang pertama, votum dan salam. Kombinasi antara votum dan salam yaitu kebiasaan yang diambil alih dari gereja-gereja di Nederland. Dalam abad-abad pertama, jemaat memulai ibadahnya dengan salam. Hal itu berjalan terus sampai masa reformasi dan sama seperti tata-tata kebaktian di Nederland. Banyak tata kebaktian yang dipakai oleh gereja-gereja di Indonesia menggabungkan votum dan salam. Yang kedua, pengakuan dosa. Semua manusia di dunia ini adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Di dalam sebuah kebaktian, jemaat harus memohon pengampunan dosa dari Tuhan serta mengakui dosa-dosa yang sudah diperbuat selama ini. Pengakuan dosa ini disebut confessio dan diucapkan bukan saja pada permulaan misa, melainkan juga pada saat lain, misalnya pada waktu komuni. Confessio pada permulaan misa disebut juga doa tangga, karena iman mengucapkannya di muka tangga mezbah yang paling bawah. Sesudah itu menyusul pengakuan dosa, didahului oleh pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesudah pengakuan itu diucapkan, para pembantu iman menjawab dengan suatu permohonan pengampunan. Kiranya Allah yang Maha Kuasa mengasihi engkau, kiranya Ia mengampuni dosamu dan memimpin engkau kepada kehidupan yang kekal. Termasuk dalam doa pembacaan Alkitab dan khotbah. Semua sama seperti di gereja-gereja lain. Gereja di bumi pun doa pembacaan Alkitab dan khotbah merupakan unsur tetap di dalam kebaktian jemaat. Nah, terdapat beberapa bagian dalam pemberitaan firman. Yang pertama yaitu epistol atau mazmur, ayat yang menjadi pengantar khotbah pada hari Minggu. Ayat ini dibacakan oleh unsur-unsur liturgi bersama dengan jemaat dan akan dijadikan sebagai salah satu bahan khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta atau gembala pada saat ibadah. Yang kedua, evangelium, ayat yang menjadi bahan utama khotbah. Ayat ini akan dibacakan oleh pendeta atau gembala. Bahan khotbah ini akan disinkronasikan dengan ayat epistol. Apa yang diucapkan oleh pendeta atau gembala atau pengkhotbah bukanlah pesan yang disampaikan oleh pengkhotbah, melainkan firman Tuhan yang disampaikan melalui pengkhotbah yang melalui perantaraan Roh Kudus kepada jemaat. Kita masuk kepada pengakuan iman. Jemaat mengakui iman Kristennya melalui pengakuan iman rasuli yang telah disepakati di Konsili Nisea pada abad keempat. Pengakuan iman ini diucapkan oleh semua jemaat yang hadir dan diarahkan oleh liturgis dan dipimpin oleh karunia Roh Kudus. Kita masuk ke persembahan. Pemberian persembahan syukur ini biasanya dilakukan melalui ucapan syukur dan memberikan sebagian hartanya kepada Tuhan. Harta tersebut biasanya dipakai untuk pengurusan gereja. Persembahan syukur tidak hanya berupa materi saja, bisa saja berupa lagu pujian, janji untuk melayani di dalam gereja, dan janji untuk melayani di dalam masyarakat. Berkat atau penerimaan berkat. Setelah ibadah selesai, jemaat harus menerima berkat dan Roh Kudus yang diberikan melalui perantaraan gembala yang memimpin ibadah. Penerimaan berkat adalah bukti bahwa jemaat sudah mendengar firman Tuhan dan diutus untuk bersaksi tentang kebenaran Kristus. Dari sini
kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah adalah pendidikan bagi umat manusia untuk menyampaikan berita kebaikan kepada umat di dunia. Terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat saya tentang unsur-unsur liturgi.